Anakku, Ibu harap kita semuanya sehat ya. Walaupun kita tidak bertemu, namun percaya kita sehat dan baik adanya. Kamu sudah memilih jurusan IPA, berarti hari ini kamu akan belajar yang namanya kimia. Nah, dalam pembelajaran kimia ini 3 aplikasi akan kita buat. Yang pertama WhatsApp Group. Di sana nanti Ibu akan berikan materi-materi video pembelajaran melalui WhatsApp Group, dan pembahasan yang tidak mengerti silakan bertanya WhatsApp Group. Kedua, Zoom meeting. Kita akan langsung tatap muka melalui online ya. Nah, silakan nanti apa yang nggak mengerti silakan ditanya di sana. Yang ketiga, classroom. Classroom ini di sana akan Ibu buat tugas-tugas, dan kamu juga akan memberi jawaban di classroom, absensi dan seterusnya. 3 aplikasi ini akan kita gunakan dalam pembelajaran sampai Januari nanti. Dimohon kepada semua anak-anak agar semua mengerjakan dengan baik dan aktif dengan baik. Oke? Kita mulai saja pembelajaran kita ya, yaitu hakikat ilmu kimia, peranan kimia dalam kehidupan. Di SMP kalian telah mempelajari kimia yang terintegrasi ke mata pelajaran IPA seperti unsur, senyawa, campuran, perubahan fisika, perubahan kimia, dan ciri-ciri terjadinya reaksi. Itu dapat kamu lihat ya, ada gambar unsur dan ada gambar senyawa. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab. Itu gambarnya yang kamu lihat ya, orang Arab. Yaitu alkimia yang artinya perubahan materi, oleh ilmuwan Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan. Ini berarti ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Apa itu kimia? Nah, kita lihat ya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Susunan materi meliputi yang pertama, unsur. Apa itu unsur? Adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, natrium lambangnya Na, hidrogen lambangnya H, besi, ferum lambangnya Fe, kalium lambangnya K, karbon lambangnya C, dan lain-lain. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya, karbon dioksida rumusnya CO2, air rumusnya H2O, amonia rumusnya NH3, dan lain-lain. Yang ketiga, campuran. Campuran adalah gabungan 2 zat atau lebih yang sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Campuran terdiri atas homogen, heterogen, dan suspensi. Struktur materi merupakan gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat untuk membentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Contohnya molekul unsur O2, N2, P4, dan S8 dan lain-lain. Gambarnya seperti di atas. Ada contoh Cr, Mg, Zn itu adalah unsur ya. Yang berikutnya contoh molekul atau senyawa. Situ ada H2O, gambar yang kedua ya. Kemudian ada O2 ya. Kemudian ada lagi SO2 dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh ion. Ada ion Na+, ion Ca+2, ion Cl-. Itulah
yang disebut dengan struktur materi. Sifat materi. Setiap zat mempunyai sifat yang spesifik. Misalnya, sifat mudah terbakar seperti gas hidrogen dan mudah berkarat seperti besi. Tuh dapat kamu lihat ya. Besi yang di atas, gas hidrogen yang di bawah gambarnya. Kemudian perubahan materi. Yang pertama, perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Contohnya, dapat kamu lihat gambar di samping kanannya ya. Yaitu es mencair. Kenapa es mencair ini? Kalau dibiarkan dia akan mencair. Kemudian bisa kembali membeku kalau dimasukkan ke kulkas atau didinginkan dan seterusnya. Lilin meleleh dan lain-lain. Yang kedua, perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Yaitu perubahan yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru. Contohnya, nasi menjadi basi. Nggak bisa lagi kembali. Yang sudah basi nggak bisa lagi seperti biasa ya. Kemudian kertas dibakar menjadi abu. Tuh dapat kamu lihat contoh yang di sebelah ya. Kamu itu di sebelah keterangannya. Hakikat ilmu kimia. Apa itu hakikat ilmu kimia? Adalah bahwa benda bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain. Sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Secara garis besar, kimia dibagi menjadi kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kita masuk yaitu kimia deskriptif. Apa itu? Adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan sifat-sifat zat. Sementara kimia teoritis adalah ilmu kimia yang memberi penjelasan tentang materi. Kimia teoritis dibedakan atas beberapa bagian, yaitu A. Kimia fisika, yaitu ilmu ini mempelajari tentang suatu zat dalam skala makroskopik, atomik maupun subatomik pada sistem kimia berdasarkan hukum-hukum fisika. Misalnya termodinamika, pergerakan partikel, dan teori mekanika kuantum. B. Kimia organik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia anorganik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik seperti logam dan non-logam. D. Kimia analitik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang kandungan unsur dari suatu materi. E. Kimia lingkungan, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang dampak pencemaran cara menghitung kadar pencemaran. F. Biokimia, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang materi yang terlibat dalam metabolisme tubuh. Sekarang kita masuk kepada metode ilmiah. Pada metode ilmiah ini ya, kita akan membahas yang berhubungan dengan penelitian. Untuk apa metode ilmiah ini? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam prakteknya, metode ilmiah meliputi 6 langkah, yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan, menarik kesimpulan, penulisan laporan ilmiah. Nah, kita lihat
Apa itu pengertian atau tujuannya di dalam metode ilmiah? Yang pertama, merumuskan masalah. Dilakukan agar fokus pada masalah tertentu saja. Yang kedua, mengumpulkan data. Untuk apa itu? Agar didapat data yang valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan kebenarannya. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Untuk apa? Untuk membuat kesimpulan sementara berdasarkan analisis tentang apa yang terjadi dan sedang diteliti. Yang keempat, melakukan percobaan. Untuk apa? Untuk menguji hipotesis. Yang kelima, menarik kesimpulan, yaitu pernyataan yang sudah dirangkum di dalam suatu kegiatan penelitian yang sudah dilakukan. Yang keenam, penulisan laporan ilmiah agar diketahui masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai sumber referensi. Inilah yang dibahas tentang hakikat ilmu kimia. Nah, anak-anak, materi ini juga ada pada bukumu. Ibu minta dibaca. Nah, nanti akan Ibu berikan berupa soal di classroom. Dimohon dibaca, dimohon dibuka, dimohon untuk dikerjakan dengan baik. Batas penyerahan tugas paling lama jam 6 sore. Santai saja mengerjakannya, jangan terlalu stres. Saya percaya kamu pasti bisa. Ibu harap kita tetap semangat dalam belajar kimia. Oke? Ibu ucapkan semangat, cerdas, Tuhan memberkati.